Tapi bagaimana jika ginjal tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik? Apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi masalah pada ginjal, terjadi kegagalan pada ginjal. Nah, inilah yang nantinya akan disebut dengan penyakit ginjal atau gagal ginjal. Gagal ginjal itu ada dua sebenarnya, yaitu akut dan kronis. Akut atau AKI ya, akut kidney injury yang saat ini sedang banyak sekali diderita oleh anak-anak ya. Karena itu ada luka yang terjadi secara cepat gitu. Itu biasanya disebabkan oleh toksik atau racun yang obat-obatan yang meracuni dari si ginjal itu. Kemudian ada lagi gagal ginjal kronis yang disebabkan berlangsungnya lama, disebabkan karena biasanya penyakit-penyakit terdahulu atau penyakit penyertanya gitu. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, coba saya anu ya. Nah, ginjal yang sehat dan tidak sehat itu cirinya apa ini Bapak Ibu? Di bawah ini terlihat ya, ini adalah ginjal yang sehat. Dan ini ginjal yang sakit. Apa bedanya? Jadi gini, ini yang merah, nah ini kan dibagi. Merah ini adalah darah, ya ada keterangannya. Kemudian yang biru ini filternya, filter atau saringannya ya. Kemudian yang kuning urin. Nah, ginjal yang sehat, kemudian ada ini agak coklat-coklat ini albumin. Albumin itu protein ya, proteinnya. Jadi ginjal yang sehat itu urinnya tidak ada proteinnya karena dia disaring. Diambil lagi oleh darah tadi. Jadi protein tetap di dalam darah, ya. Albumin tetap di dalam darah, tidak di urin. Tetapi pada ginjal yang sakit ini tidak mampu lagi menyaring sehingga bolong saringannya Bapak Ibu. Jadi misal ketika kita buat apa ya namanya? Buat wedang ya, wedang ada kita saring gitu ya. Harusnya buat teh lah ya, teh apa namanya, teh dekok itu ya, teh. Ketika kita buat teh, kita saring, kan harusnya bersih toh di dalam gelas itu nggak ada bekas-bekas tehnya itu ya, daun-daun teh. Tetapi ketika saringannya bolong, maka daun-daun teh ini akan jatuh di sini, ikut di eh, gelas tadi, gitu. Nah ini analoginya ya. Jadi ini adalah albumin. Ketika albumin ikut keluar atau proteinnya ikut keluar ke dalam urin, maka di dalam tubuh manusia itu akan mengalami kekurangan albumin atau namanya hipoalbumin. Albumin ini fungsinya penting untuk apa? Dia untuk menahan cairan agar tidak keluar dari pembuluh darah gitu. Kalau dia kurang albumin, hipoalbumin, maka cairan di dalam darah ya, di dalam pembuluh darah itu keluar. Keluar kemana? Merembes ke eh, apa namanya? Ruang interstisial ya, ruang antar sel. Inilah yang disebut dengan ekstravasasi. Nah, keluarnya cairan ke ruang interstisial. Sehingga tandanya adalah ketika tangannya atau kakinya dipencet, itu sulit untuk kembali. Maksudnya dia akan apa namanya, membentuk gitu ya. Dia sulit kembali. Inilah yang disebut dengan udem. Gitu. Kalau terjadi di kaki, ya insya Allah masih aman. Tetapi ketika hal ini terjadi di paru-paru, ya terjadi udem di paru, cairan masuk ke paru, bahaya itu. Inilah yang akan menyebabkan kematian Bapak Ibu. Jadi ini penyakit ginjal ya. Maka inilah albumin harus dijaga pada penyakit ginjal. Nah, nanti kita bahas ya apa yang bisa disarankan. Kalau saya sih menyarankan ini, apa namanya, yang kaya albumin itu adalah ikan gabus ya, ikan gabus. Untuk herbalnya besok akan dibahas Pak Dr. Pintako ya. Nah, ini penyakit ginjal ya, ginjal. Kemudian pemeriksaan ginjal itu apa? Pemeriksaan ginjal itu ada sebenarnya bisa dengan menggunakan cek darah. Jadi dicek darahnya, dilihat ureum, kreatinin ya, itu dicek. Ureumnya kalau terlalu tinggi, kreatinin terlalu tinggi di dalam darah, itu artinya ginjalnya sudah nggak bisa menyaring sampah. Karena ureum kreatinin itu adalah semacam racun. Itu nggak boleh banyak-banyak di dalam tubuh kita. Bahaya itu. Ya, bahaya sekali.
maka itu nggak boleh. Kreatinin nggak boleh lebih dari 1 nilainya. Sedangkan ureot itu 25, itu nggak boleh lebih dari itu. Ya, kalau lebih dari itu cukup bahaya. Nah, kemudian selain itu diceklah ini urinnya, ya. Urinnya dicek untuk dilihat apa? Kalau urin dilihat protein. Ada nggak protein yang ikut di dalam urin? Kalau ada protein yang ikut urin, maka ginjalnya gagal menyaring karena banyak zat yang digunakan oleh tubuh malah keluar gitu. Ya, ini. Jadi pemeriksaannya 2 Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada pasien ya, ada pasien yang mengeluh misalnya nyeri pinggang atau tanda gejala gagal ginjal, disarankan untuk periksa ini ya, periksa darah dan urin. Nah, ini. Itu, nah ini adalah kejadian gagal ginjal ya dari tahun 2013 sampai 2018 itu ternyata terjadi peningkatan yang sangat-sangat tinggi Bapak Ibu. Nih lihat Bapak Ibu. Dari 2 ke 3,8 ya prosentasenya. Tinggi sekali kenaikannya. Maka kita harus jaga nih ginjal kita agar tetap sehat. Nah, siapa sih yang beresiko terkena penyakit ginjal kronis ini, gagal ginjal ya? Jadi ternyata 10% populasi di dunia itu mengalami penyakit ginjal kronis. Jadi artinya adalah Bapak Ibu semuanya, semua orang banyak yang beresiko gagal ginjal. 10%. Artinya ketika di dalam Zoom ini ada 111 orang, maka 10%-nya itu beresiko gagal ginjal. Innalillahi ya. Semoga kita terhindar jauh dari gagal ginjal ini. Nah, dan lebih banyak itu ternyata pria dan wanita itu usia yang lebih banyak adalah usia 65 sampai 74. Namun saat ini gagal ginjal ini tidak memandang usia lagi Bapak Ibu. Karena banyak anak-anak muda juga saat ini yang mengalami melakukan cuci darah, hemodialisa karena gagal ginjal. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari penyakit ini. Jangan sampai. Nah, ini faktor-faktor resiko penyebab penyakit ginjal kronis ya. Apa? Banyak sekali sebenarnya, cuma yang lebih sering adalah yang pertama diabetes mellitus. Jadi maka dari itu Bapak Ibu saat ini yang semoga kita tidak ada ya, yang memiliki penyakit diabetes mellitus, maka tolong untuk dikontrol diabetesnya atau gula darahnya. Jangan sampai tidak terkontrol sehingga akan menyebabkanlah ini komplikasi ke gagal ginjal. Karena kerusakan pada sel-sel di sana karena terlalu tingginya gula darah. Sehingga menyebabkan kerusakan sel-sel di dalam ginjal. Tak mampu lagi melakukan filtrasi. Hipertensi ini juga Bapak Ibu. Karena terlalu lama hipertensi, maka pembuluh darah akan kaku, menyempit ya. Nanti kita bahas. Ya. Sehingga menyebabkan gagal ginjal. Konsumsi obat pereda nyeri. Ini juga Bapak Ibu. Saat ini itu banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi obat anti nyeri ya. Karena banyak sekali sekarang mengalami nyeri, pegel-pegel lah, apalah, langsung minum obat. Katanya cepat ya reaksinya. Nah, mulai kita biasakan untuk merubah gaya ini ya, tidak meminum obat anti nyeri sering-sering. Nyeri bisa diatasi dengan banyak cara ya. Bisa dengan bekam, itu juga efektif untuk mengatasi nyeri. Besok insya Allah kita bahas ya. Tuh. Kemudian ada lagi obat narkoba ya. Narkoba ini juga sangat berbahaya untuk ginjal karena itu menjadi racun dan radang ginjal. Ada juga penyakit faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Itu apa? Yaitu tentang penyakit keluarga ya, keturunan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, keluarga kita nggak bisa merubah diri kita gitu. Saya cerita, anak cucu kita nggak bisa merubah kesehatan kita. Yang bisa merubah kesehatan kita adalah kita. Dan kita nanti akan bisa merubah generasi penerus setelah kita. Maka saat ini, rubahlah gaya hidup kita. Jadikanlah diri kita sehat, sehingga kita akan menghasilkan generasi-generasi yang sehat. Gitu. Karena ketika kita tidak sehat, akan terjadi mutasi genetik. Ya, dari makanan yang kita makan. Nah, mutasi inilah nantinya akan yang berpengaruh ke anak cucu kita yang jadi sakit. Gitu. Maka marilah kita untuk sadar diri. Gitu ya. Karena ini salah satu upaya
Jadi program hamil itu sebelum menikah ya, sebelum menikah dan hamil itu harus perbaiki diri, kesehatan diri sendiri dulu agar tidak menghasilkan generasi yang tidak berkualitas gitu ya. Nah, ini ini tadi penyakit pemulanya adalah hipertensi ya, penyebabnya saya contohkan gini. Ini singkat aja. Jadi awal mulanya dari hipertensi ya. Ketika hipertensi, seseorang yang mengalami hipertensi itu akan cenderung pembuluh darahnya ketika terlalu lama hipertensinya akan kaku. Karena dia terlalu lama tekanannya tinggi gitu ya. Sehingga dia kaku. Nah, kekakuan inilah pembuluh darah inilah yang disebut dengan arteriosklerosis ya. Arteriosklerosis ini. Kekakuan pada pembuluh darah ya, pembuluh darah itu kaku, rusak gitu. Intinya rusak, nggak elastis. Itu namanya arteriosklerosis. Ketika itu terjadi di arteri renalis di sini ya, arteri renalis, maka akan menyebabkan apa? Dia ketika arteriosklerosis akan terjadi yang namanya vasokonstriksi. Apa itu? Penyempitan. Jadi ibarat selangnya itu sempit. Ketika selang itu sempit, maka air itu nggak bisa masuk, nggak bisa mengalir sempurna. Maka di sini ketika dia pembuluh darah ini menyempit, maka darah dan oksigen itu akan turun, suplainya akan menurun. Nggak ada darah dan oksigen yang banyak masuk ke dalam ginjal. Padahal ginjal butuh itu. Oksigen itu untuk kebutuhan metabolisme sel di dalam ginjal. Kalau nggak ada oksigen, mati dia. Namanya nekrosis. Kalau nggak ada oksigen, sel jadi mati. Maka disinilah sel-sel di ginjal atau tepatnya di glomerulus tadi ya akan mati, rusak. Namanya glomerulus sklerosis atau rusaknya glomerulus. Ya, glomerulus tadi fungsinya kan untuk filtrasi. Maka ketika glomerulus rusak, maka akan terjadilah kemampuan filtrasi yang menurun. Filtrasi penyaringan akan turun. Ketika filtrasi ini menurun, maka akan terjadi yang namanya GFR menurun, glomerulus filtrat rate. Jadi laju filtrasi glomerulus, itu. Laju filtrasi glomerulus itu turun. Ketika laju filtrasi glomerulus itu turun, maka ada satu bagian di dalam tubulus ginjal tadi itu akan memproduksi yang namanya hormon renin. Untuk apa? Untuk meningkatkan volume darah agar banyak darah masuk ke ginjal. Jangan sampai darah itu nggak masuk ke ginjal gitu. Jadi dia mengeluarkan hormon renin tadi. Ternyata renin ini akan mengakibatkan yang namanya hipertensi. Jadi kalau boleh saya katakan, ini adalah lingkaran setan. Jadi awalnya dari hipertensi, dia jadi gagal ginjal, masuk lagi komplikasinya hipertensi. Jadi inilah Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat mengerikan sekali. Dari hipertensi ya, kemudian masuk gagal ginjal jadi hipertensi lagi. Jadi muter. Akan memperburuk hipertensinya juga. Hipertensi akan memperburuk gagal ginjal juga. Jadi jangan sampai kita terkena penyakit ini ya. Naudzubillah. Baik. Nih, kemudian nih ya, tetapi selain hipertensi ada banyak penyebab juga. Ini penyebabnya ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah prerenal. Prerenal ini artinya adalah jalur sebelum ginjal. Ya, tadi hipertensi itu masuk kategori prerenal. Kemudian ada penyebabnya renal. Renal ini kategorinya di ginjalnya. Jadi kerusakan di ginjal. Misal diakibatkan karena obat-obatan yang toksik ya atau racun untuk ginjal. Jadi rusak. Ada juga dari postrenal di luar ginjal gitu. Di luar ginjal, jalur luar ginjal, misal ureternya atau kandung kemihnya bermasalah, ya ada batu. Nah, itu nanti menyebabkan gagal ginjal gitu. Ini prerenal apa saja? Prerenal contohnya adalah hipovolemia, jadi volume darah yang kurang. Ketika volume darah yang kurang, maka akan menyebabkan di dalam ginjal itu kurang
Darah. Darah membawa oksigen. Kalau nggak ada oksigen, maka tidak akan terjadi metabolisme. Rusak dia glomerulusnya. Gitu. Biasanya pada kasus perdarahan hebat. Ya. Maka biasanya penanganan perdarahan itu langsung kasih apa namanya darah lagi ya, atau dikasih infus juga. Kemudian ada lagi dehidrasi. Dehidrasi berat ya, karena muntah, diare, demam ya, tidak teratasi. Ini menyebabkan nanti yang namanya dehidrasi. Ketika terlalu lama dehidrasi nggak diatasi, maka ginjalnya yang rusak. Obat-obatan diuretik ya. Terlalu sering minum diuretik. Diuretik itu adalah obat pelancar apa namanya BAK ya, biar sering pipis gitu. Minum diuretik tanpa diimbangi minum air bahaya ya. Nanti terlalu sering kencil dikeluarkan semua urinnya, nggak bisa lah cairan masuk ke ginjal lagi gitu. Kurang. Gangguan sirkulasi ya, tadi sumbatan pada pembuluh darah ginjal tadi karena hipertensi tadi, karena terjadinya arteriosklerosis ya, sumbatan menyempit ya. Oke, ini kemudian renal, di renalnya sendiri sepsis infeksi ya pada ginjal itu atau rusak ya. Kemudian obat-obatan yang toksik pada ginjal dan peradangan akut. Kemudian postrenal, nah ini postrenal itu biasanya terjadi karena sumbatan saluran kemih ya. Tadi di ureternya terjadi sumbatan atau di kandung kemihnya, vesika urinarianya atau bladdernya tadi ada batu. Jadi urin ini nggak bisa keluar ya. Contoh seperti ketika kita main selang, kemudian selangnya kita tutup ya. Kerannya kita nyalakan lama-lama kalau airnya tuh nggak keluar maka kerannya yang rusak gitu, maka disinilah ginjalnya rusak kan. Makanya jangan sering nahan BAK, itu juga nggak baik ya. Pembesaran prostat itu juga akan menekan jalur keluarnya. Kemudian batu ginjal ini juga ya, batu biasanya di pelvisnya ya, pelvis ada batu ya, itu nanti akan mengganggu fungsi ginjal. Ini postrenalnya. Nah, komplikasinya apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Ketika gagal ginjal, maka tadi ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan sampah atau racun. Tadi yang harus dikeluarkan dalam tubuh apa toh? Ureum dan kreatinin salah satunya. Ketika ureum dan kreatinin tidak mampu keluar, maka dia akan menumpuk di pembuluh darah. Sehingga di dalam darah akan banyak ureum dan kreatinin. Kondisi ini disebut dengan azotemia. Nah, azotemia itu peningkatan peningkatan kreatinin dan ureum, itu namanya azotemia. Azotemia ini jika berlangsung lama atau tidak kita atasi, maka akan masuk ke dalam otak kita, hipotalamus ya. Maka akan di sana akan terjadi keracunan di hipotalamus, maka akan terjadilah enselopati ya. Encephalopati atau kerusakan ensefalon, itu lapisan otak ya. Nah, di sini akan menyebabkan apa? Asteresis. Nah, ini biasanya tremor ya, tremor. Cirinya adalah ketika orang itu kita suruh tangannya ke depan gini, itu tremor. Nah, itu sudah terjadi ini encephalopati ya, karena tingginya ureum dan kreatinin. Kemudian apalagi mual, divisi pencernaan dia mual, nggak nafsu makan mual ya, karena terjadi itu racun itu. Nah, ini bisa dikeluarkan apa namanya kreatinin dan ureum tadi bisa dikeluarkan dengan apa? Salah satunya adalah dibantu dengan bekam. Nah, bagaimana efek bekam? Besok kita bahas ya. Kemudian ginjal ketika rusak lagi apa yang terjadi? Kalium, Bapak Ibu. Kalium itu akan di dalam darah. Kalium itu bagus untuk tubuh. Tapi kalau terlalu banyak kalium di dalam tubuh atau di dalam darah itu nggak bagus. Karena kalium ini akan merangsang kontraksi jantung ya. Jadi jantung bisa berdetak itu karena ada kalium salah satunya. Ketika kalium terlalu banyak maka dia akan nggak sinkron detak jantungnya, maka disebut dengan aritmia. Nah ini. Kemudian ada lagi kalsium. Tadi fungsi ginjal adalah untuk aktivasi vitamin D. Vitamin D fungsinya untuk absorpsi kalsium ya.
Jadi ketika vitamin D nggak diaktifasi oleh ginjal karena ginjalnya rusak, kalsium nggak bisa masuk ke dalam darah, ya, diabsorpsi nggak bisa dalam tubuh, sehingga terjadi penurunan kalsium, namanya hipokalsemia. Hipokalsemia ini ketika berlangsung lama, maka tubuh akan mengambillah kalsium dari bagian yang lainnya, yaitu tulang, sehingga tulang akan keropos, namanya osteoporosis. Nah, dan ginjal ini akan ketika rusak, fungsi ginjal tadi kan memproduksi darah merah ya. Tapi ketika dia rusak, maka akan produksi eritropoietin itu akan terganggu. Jadi nggak ada eritropoietin. Salah satu hormon untuk merangsang terjadinya eritropoiesis. Ketika eritropoietin ini turun atau tidak diproduksi dengan maksimal, maka tidak akan terjadi eritropoiesis atau eritropoiesis turun. Maka akan terjadi anemia. Maka biasanya pada pasien gagal ginjal itu terjadi anemia. Maka ini hati-hati Bapak Ibu, ketika nanti ingin membekam pasien gagal ginjal, itu dicek dulu HB-nya. Apakah terlalu anemi atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti pasiennya anemi berat, dibekam bahaya. Nah, besok akan kita bahas lebih detail untuk bekam pada pasien gagal ginjal. Nah, terapinya apa? Terapinya ini dari Kemenkes direkomendasikan ada 4 sebenarnya terapi gagal ginjal. Yang pertama itu perubahan gaya hidup ya. Jadi intinya tobat lah ya. Perubahan gaya hidup ya, olahraga teratur, makan. Dan pasien gagal ginjal ini sebenarnya nggak boleh banyak minum ya. Nggak boleh banyak minum. Ya, tergantung berapa yang dikeluarkan, ya minumnya segitu gitu. Beda dengan orang sehat, harus banyak minum. Nah, ini perbedaannya. Jangan kita samakan dengan orang sehat. Orang gagal ginjal, kita kasih tahu, oh minumnya yang banyak. Oh salah itu. Kasihan ginjalnya, nanti bengkak tubuhnya. Karena cairan nggak keluar. Nah, kemudian ada ini terapi obat-obatan juga bisa. Dan biasanya yang sering dilakukan adalah dialisis atau hemodialisis, cuci darah. Karena ginjalnya sudah tak mampu lagi membersihkan sampah, maka sampah dibersihkan dengan sebuah mesin yang disebut dengan hemodialisis. Ya, ini prosesnya disebut dengan hemodialisis. Oke, bayangkan ginjal yang kecil, kalau manusia membuat besar sekali ya mesinnya. Kemudian ada transplantasi ginjal kalau memang punya uang ya, karena ini mahal sekali ya. Yang memungkinkan ini dialisis. Itu. Ini rekomendasi dari Kemenkes ya, ada 4 terapi. Namun kita kemudian pencegahannya apa? Ini pencegahannya ada cerdik, cek kesehatan secara rutin, ya, enyahkan asap rokok. Nah, ini Bapak Ibu yang ahli hisab ya, mohon maaf dengan sangat. Yuk kita sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita. Kalau kita nggak menyayangi diri kita, ya minimal kita sayangi keluarga kita lah ya. Jangan sampai anak-anak kita terpapar oleh asap rokok, bahaya tuh. Kemudian rajin aktivitas fisik, jalan, olahraga ya, diet seimbang. Kemudian istirahat cukup dan kelola stres, ini penting. Nah, namun bagaimana Islam memandangnya? Jadi memberikan solusi, kita sebagai Muslim patutlah kita meyakini bahwa Islam itu memberikan solusi kan gitu. Bagaimana solusinya? Bagaimana Islam memberikan solusi? Kalau tadi kan Kemenkes ada 4 pengobatannya ya. Bagaimana kita untuk mencegahnya? Kalau mencegah, kita ingat salah satu hadis yang disampaikan oleh uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Sebenarnya sehat itu simpel. Ya, sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Hak untuk apa? Hak untuk makan, hak untuk tidur, hak untuk istirahat. Ketika itu kita penuhi, insya Allah akan sehat. Jadi kunci sehat itu memenuhi hak-hak tubuh sebenarnya. Nah, hak tubuhnya seperti apa saja? Kita telah bersama. Ini ada salah satu pendekatan di kedokteran fungsional ya. Fungsional bukan konvensional. Fungsional itu mengenal the root of disease, akar penyebab penyakit. Tubuh manusia itu ibarat sebuah pohon. Ada akarnya, batang, dan daun. Akar, ketika kita jaga dengan baik, batang baik,
daun pun akan baik. Ketika akar tidak kita siram dengan baik, maka akan rusaklah, akar tidak akan berbuah dan lain sebagainya. Maka di sini akar ini kita jaga dengan baik, maka kita akan sehat. Gitu. Akarnya apa? Inilah hak-hak tubuh yang sering kita lupakan. Apa itu? Hak untuk istirahat, tidur. Hak untuk exercise, olahraga. Hak untuk mendapatkan nutrisi. Hak untuk mengelola stres. Ya, hubungan trauma mikroorganisme dan polusi. Ya, baik. Yang pertama ini Bapak Ibu tentang nutrisi. Saya ingin sampaikan ya. Nutrisi, ya tadi kan tubuh punya hak. Nah, maka mulai dari sekarang mari kita cegah gagal ginjal ini dengan pertama memenuhi hak tubuh kita. Hak tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi. Apa nutrisinya? Ingat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya. Makan dan minumlah makanlah yang halal, baik dan apa yang terdapat di bumi. 3 kata kunci. Halal, thayyib dan alami gitu. Halal dan tidak merusak tubuh. Baik itu tidak merusak tubuh. Artinya baik tidak merusak tubuh. Apa makanan yang merusak tubuh? Ya, yang tidak dibutuhkan tubuh. Ingat, manusia itu tercipta dari saripati tanah. Sehingga makanan yang dimakan harusnya dari tanahnya Allah, dari mendapatkan udaranya Allah, sinarnya Allah, dan hujannya Allah gitu kan. Harusnya gitu. Bukan sintetis, tapi alami ya. Harusnya gitu. Karena itulah yang dibutuhkan sel. Sebenarnya ginjal kita sudah akan mampu bekerja dengan baik. Ingat, 3/4 saja sudah cukup, apalagi 2, ya kan? 2. Ginjal kita mampu bekerja dengan baik ketika tubuh ini memenuhi fitrahnya gitu. Makan yang halal, thayyib, alami. Ketika dari kebun ada ubi langsung direbus dimakan, ya kan? Alami tanpa ada digoreng, tanpa ada micin dan lain sebagainya ya. Itu cukup bahaya. 5P, pewarna, pengawet dan seterusnya. Itu bahaya bagi ginjal. Maka saat ini ginjal nggak mampu, apalagi mengkonsumsi makan makanan suplemen yang misal rosol-rosol dan lain sebagainya ya, yang meningkatkan stamina, wah itu bahaya lagi tuh untuk ginjal, nggak kuat ginjalnya. Nah, inilah cintai diri kita dengan makanan yang halal, thayyib dan alami itu. Kemudian tidur juga penting Bapak Ibu. Tidur di malam hari ya, kecuali memang ada hal yang dikerjakan seperti malam ini ya, kita untuk thalabul ilmi kan nggak terus-terusan ya, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin habis isya itu tidur karena Rasulullah tidurnya habis isya. Karena di malam hari itu ada tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin namanya. Ketika kita nggak tidur di malam hari, melatonin nggak keluar. Melatonin fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, kemudian growth hormone, ya, memperbaiki imunitas, ya, itu fungsi melatonin. Ketika melatonin nggak keluar, penyempitanlah terjadi di pembuluh darah. Pembuluh darah yang menyempit akan menyebabkan namanya hipertensi. Ingat tadi di awal, hipertensi menjadi salah satu penyebab tersering dari gagal ginjal. Maka kita hindari hipertensi. Dengan apa? Salah satunya adalah ikutilah sunnah Rasulullah. Tidur setelah sholat isya. Gitu. Nah, kemudian apalagi polutan Bapak Ibu. Jadi polutan ini ya sangat-sangat berbahaya sekali. Apa-apa yang kita hirup, apa-apa yang kita oleskan, apa-apa yang kita makan itu polutan. Contohnya saat ini ya, hampir semuanya ada polusi udara ya. Ada polusi udara. Bangun tidur udah ada motor lewat ya, banyak polusi udara. Misal kita di dekat sawah pun Pak Tani menyemprot dengan pestisida, itu juga polusi ya. Jadi sulit untuk menghindari ini. Maka kita harus menyeimbangkan mengeluarkan polusi ini dengan apa? Salah satunya bekam gitu. Nah, polusi udara ini sangat-sangat tidak hanya polusi udara ya, tapi apa yang kita tempelkan dalam tubuh kita yang tersering bagi ibu-ibu adalah make up ya. Make up yang banyak mengandung logam berat. Contohnya adalah merkuri. Nah, itu bahaya sekali untuk ginjal karena merkuri ini tidak mampu nih dikeluarkan. Ya, jadi dia di dalam darah dari kulit diserap, kemudian di pembuluh darah, kemudian akan diproses di ginjal.
Ya, lama-kelamaan ginjal nggak kuat, rusak. Ya, maka keluarkanlah merkuri dengan bekam salah satunya, efektifnya dengan bekam ya. Nah, ini kemudian mikrobiom ini juga bagus Bapak Ibu untuk keseimbangan bakteri mikrobakteri di dalam tubuh kita ya. Ini penting sekali juga kita tidak untuk menggunakan antibiotik sesering mungkin karena antibiotik ini juga akan merusak ginjal ya. Maka sekarang ada konsep yaitu probiotik ya, bukan antibiotik tapi probiotik. Ya, ini salah satu hal yang bagus ya, probiotik bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjaga tubuh kita. Ya, itu Bapak Ibu alhamdulillah 30 menit 60 menit sudah berlangsung. Waktunya sedikit lagi. Jadi ini pendekatan holistik Islamic Integrative Care untuk pasien gagal ginjal itu apa saja? Jadi banyak sekali ya. Bekam, herbal, huker, ibadah, dan aromaterapi yang insya Allah ini akan mulai kita bahas besok. Bagaimana penerapan bekam pada pasien gagal ginjal? Insya Allah akan kita bahas besok hari Jumat. Kemudian bagaimana herbal untuk